Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatera dan beribu kota di kota Pekanbaru. Provinsi Riau ini sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan atau Provinsi Kepulauan Riau. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata hujan per tahun sekitar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Ada 2 taman nasional yang berada di provinsi ini. Salah satunya adalah Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo ini sebagai habitat satwa liar yang terancam punah, yaitu gajah Sumatera, Elephas maximus, dan harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Awalnya kita mencoba untuk mengoperasionalkan flying squad ini untuk melakukan mitigasi konflik gajah yang ada di sini. Nah, kenapa pilihannya salah satu base yang kita buat adalah pintu masuk ke Taman Nasional itu Desa Lubuk Kumbang Bunga, karena dari sekian banyak daerah yang keberadaan gajahnya ada, konflik yang paling tinggi salah satunya di sini. Itu kenapa kita pilih tempatnya di sini. Nah, kemudian tim flying squad ini itu terdiri dari 4 ekor gajah jinak yang terlatih, kemudian 8 orang mahot dan 1 orang koordinatornya. Nah, sampai saat sekarang flying squad sudah meluas dan diadopsi oleh beberapa perusahaan. Di situ ada RAPP, kemudian juga ada PT Indosawit, kemudian di situ ada juga Musimas, kemudian juga Yayasan Taman Nasional yang mengoperasikan flying squad. Artinya bahwa di Taman Nasional Tesonilo sekarang ini sudah ada 4 unit tim penanggulangan gangguan gajah. Kemudian tugas dari tim ini, tugas utamanya adalah untuk melakukan penggusiran dan penggiringan gajah liar yang keluar dari habitatnya itu dikembalikan kembali kepada habitatnya. Jadi ketika gajah itu keluar dan terjadi konflik di lahan masyarakat, di lahan perkebunan, di lahan yang dikelola oleh petani, maka tim inilah yang membantu masyarakat di sekitar Taman Nasional untuk mengembalikan gajah ini ke Taman Nasional Tesonilo. Selama kita beroperasi di sini, tim ini itu adalah kegiatan kerjasama antara WWF dengan Departemen Kehutanan. Di situ juga ada KSDA, Balai Besar Konservasi Gajah, Balai Konservasi Riau, ya. Kemudian juga Taman Nasional Tesonilo. Nah, selama kita beroperasi di sini, memang awalnya itu dengan keberadaan tim yang di sini itu juga ada pro kontra di masyarakat, karena di waktu kita memulai ini hampir lebih dari 80% masyarakat itu kan mata pencariannya itu lebih banyak ke dalam Taman Nasional. Nah, jadi keberadaan kita di sini banyak disalahartikan bahwa kita akan melihat gerak-gerik masyarakat yang ke hutan. Nah, sehingga dari itu khususnya masyarakat yang memang hidupnya tergantung di hutan memang merasa tidak nyaman kita ada di sini. Namun ketika masyarakat yang memang
usahanya itu di bidang pertanian, perkebunan, nah itu cukup mensupport kita dan memberikan dukungan kepada kita. Nah ini sudah terbukti bahwa ketika kita melakukan mitigasi konflik, nah informasi yang kita peroleh tidak saja dari kegiatan patroli yang kita lakukan secara rutin, namun juga laporan dari masyarakat. Nah ketika melakukan penanganan pun, di samping kita dengan tim, itu juga ikut terlibat masyarakat dalam penanggulangannya. Nah kedepannya tim Flying Squad tidak saja itu untuk melakukan mitigasi konflik, tapi juga melakukan kegiatan yang mendukung pihak Taman Nasional untuk mengembangkan ekowisata di Taman Nasional. Nah, selama kita berada di sini kurang lebih hampir 6 tahun, kita di sini sudah mulai melatih anak-anak gajah Flying Squad. Di situ ada Teso dan Nilo, untuk diarahkan lebih untuk mendukung ekowisata. Jadi 2 ekor anak gajah inilah yang kita persiapkan untuk mendukung Taman Nasional dalam hal untuk ekowisata di Taman Nasional. Taman Nasional Nilo itu sebelumnya merupakan kawasan hutan produksi yang berada di Blok Nilo. Potensi dari Taman Nasional Teso Nilo sangatlah banyak. Salah satunya dibuktikan oleh peneliti yang dilakukan Andi Gilison dari Center of Biodiversity Management pada tahun 2001 menyatakan bahwa Teso Nilo memiliki 218 jenis tumbuhan vaskular atau berpembuluh dalam petakan percobaan 200 meter persegi. Dengan jumlah ini, Teso Nilo merupakan kawasan hutan yang memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan tertinggi dibandingkan dengan hutan dataran rendah lainnya di dunia. Sementara itu, LIPI pada tahun 2003 membuktikan kawasan ini memiliki 114 jenis burung, 3 jenis primata, 15 jenis reptil, 50 jenis ikan, dan 82 jenis tumbuhan obat. Perjalanan menuju Taman Nasional Teso Nilo ditempuh dalam waktu kurang lebih 3,5 jam dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, melalui jalan lintas timur Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, merupakan pintu masuk utama menuju Taman Nasional Teso Nilo. Pengembangan kegiatan ekowisata di sekitar Taman Nasional Teso Nilo akan memberikan sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. Sungai Nilo menawarkan keindahan alam dan aneka jenis burung yang dapat dinikmati ketika menyusuri sungai yang membelah Taman Nasional. Pohon-pohon sialang yang tinggi besar dengan sarang-sarang madu lebah yang berisi madu hutan pun dapat dinikmati dari pinggir sungai yang berpasir putih. Dua dari 9 kantong populasi gajah yang tersisa di Provinsi Riau berada di Taman Nasional Teso Nilo dan kawasan sekitarnya. Sebagai habitat gajah yang relatif baik, Teso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai pusat konservasi gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P73-Menhub/2/2006. Kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik manusia dan gajah di Riau. Populasi gajah Sumatera di Riau berkurang akibat konflik, perburuan, dan degradasi hutan. Pembangunan hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan pemukiman telah menyebabkan habitat gajah menyempit dan terfragmentasi sehingga konflik manusia dan gajah meningkat. Jumlah gajah di Riau pada tahun 2003
diperkirakan 350 sampai 430 ekor yang tersebar di 15 kantong gajah. Survei terkini yang dilaksanakan oleh WWF ID, BBKSDA Riau, Badan Taman Nasional Tesonilo dan Dinas Kehutanan pada pertengahan tahun 2009 memperkirakan jumlah gajah Sumatera di Riau berkisar 340 ekor dan tersebar di 9 kantong gajah tersisa. Perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan menjadi ancaman yang serius bagi keutuhan kawasan hutan Tesonilo. Sebagai hutan dataran rendah, Tesonilo relatif mudah dijangkau oleh transportasi darat. Di bagian barat dan tengah hutan Tesonilo terdapat jalan lodging perusahaan yang dapat mempermudah akses untuk melakukan kegiatan penebangan liar dan perambahan.